Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah orang-orang yang diberkati. Saudara adalah orang-orang yang sangat terpelihara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini bahwa kita bisa bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Berjumpa dengan saya lagi Pendeta Abraham Simarmata dalam Siraman Rohani Kristen Batara TV. Saudara, mari kita belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, terambil di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-25 sampai ke-33. Saya akan bacakan buat kita. Demikian firman Tuhan. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pula kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba mententeramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin berkata, setiap para pengintai yang pergi mengintai kota Kanaan pada saat itu, mereka memiliki dua pandangan yang berbeda. Yang pertama, saudara, pandangan dari beberapa orang yang pergi mengintai kota Kanaan, dia berkata bahwa kota itu adalah kota yang angker, kota yang sangat-sangat seram, kota yang sangat-sangat berbahaya untuk kita duduki. Karena di dalamnya ada banyak kumpulan-kumpulan orang-orang raksasa, orang-orang besar. Dan saya melihat bahwa mereka memakan penduduknya sendiri. Nah, di satu kelompok lagi ada pandangan yang berbeda, yaitu pandangan Kaleb. Dia berkata, tidak, kita harus melawan, kita harus maju, kita harus bertempur, karena kita pasti menang. Karena di tanah Kanaan itu, karena di kota Kanaan itu berlimpah susu dan madunya. Kita akan tentram, kita akan berjaya di sana. Kita akan mengalami satu masa di mana kita akan berjaya dan menikmati hidup kita, menikmati setiap kekayaan yang ada di tanah Kanaan tersebut. Saudara, pada saat itu Musa mendengar perkataan Kaleb. Lalu Musa berkata kepada bangsa Israel, saya tahu bahwa tanah Kanaan itu sudah diberikan buat kita, menjadi milik pusaka kita. Mari kita berperang, kita duduki tanah Kanaan itu tanpa kita harus takut, tanpa kita harus bimbang. Seperti apa yang dikatakan Kaleb, kita pasti bisa menduduki kota itu. Saudara, dari cerita ini saya ingin berkata, kalau kita melihat sebuah kesulitan dan kita lari dan menghindar dari kesulitan itu, saya mau katakan kita adalah tipe orang yang pesimis.
Orang-orang yang pesimis melihat kesulitan dalam kesempatan. Tetapi, saudara, orang-orang yang optimis melihat kesempatan di dalam kesulitan. Saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk bisa melihat kesulitan itu, untuk kita bisa mengembangkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan pernah kita menghindar, jangan pernah kita takut dengan kesulitan-kesulitan terjadi. Mari kita optimis, kita percaya, kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu semuanya tidak melebihi kekuatan kita. Paulus mengajar kita dengan satu firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, karena Dia memberi kekuatan kepadaku. Saudara, yang saya ingin mengajak kita bersama-sama, jangan pernah pesimis dalam hidupmu, pesimis dalam masa depanmu, pesimis dalam setiap apa yang kau raih ke depan. Kalau engkau menghadapi kesulitan dalam meraih segala sesuatu yang kau impikan, percayalah, di dalam kesulitan itu ada kesempatan yang besar untuk kita meraih keberhasilan. Tetaplah kita optimis, jangan menyerah. Mari kita percaya dan tidak pesimis. Yakinlah seperti Kaleb. Dia melihat setiap masalah-masalah itu bukan menjadi sebuah persoalan untuk dia meraih impiannya, meraih tanah Kanaan. Dia mengambil sebuah sikap yang tepat. Dan saya percaya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang disukai Tuhan Yesus. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama untuk kita boleh menerima sebuah keyakinan yang kuat dalam hidup kita, agar kita mulai merubah cara pandang kita, merubah sikap kita dari pesimis kepada yang optimis, agar kita menerima janji-janji Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa hari ini kami mendengar firman-Mu yang begitu indah. Kami mau seperti Kaleb. Dia melihat kesulitan itu menjadi sebuah kesempatan untuk dia boleh meraih setiap yang terbaik atas hidupnya. Kami percaya Kaleb memiliki iman yang perkasa. Kami percaya Kaleb memiliki sebuah keyakinan yang teguh. Kami percaya Kaleb memiliki sebuah pribadi yang dimana dia percaya bahwa setiap yang terbaik itu Tuhan sudah sediakan buat hidupnya. Kami mau belajar seperti Kaleb. Kami tidak mau pesimis atas hidup kami. Kami tidak mau pesimis akan masa depan kami. Kami tidak mau pesimis atas setiap apa saja yang kami ingin rencanakan. Kami mau berkata segala sesuatu, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Kristus Yesus. Berkatilah setiap para pemirsa yang ada di rumah. Biarlah lewat firman ini mereka kuat, teguh, dan percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik buat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Saya percaya hari ini engkau memiliki sikap yang optimis. Perhatikan saudara, orang yang pesimis melihat kesempatan dalam kesulitan, tetapi orang yang optimis melihat kesulitan, di dalamnya ada kesempatan. Mari terus kita bertumbuh, berbuah, bermultiplikasi di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati.